VT saya kali ini mungkin akan sedikit lebih panjang dari biasanya. Tonton terus sampai habis, sebab VT ini tentang bagaimana saya akan menjelaskan tentang uang. Yang ini akan mengubah paradigma Anda tentang uang. Bagaimana uang bisa datang kepada Anda dan Anda menjadi magnet uang. Pagi itu, seperti biasanya, saya datang ke bank. Ketika saya ke bank itu, ke ruangan VIP, saya melihat ada seorang nasabah yang sudah dilayani oleh seorang kasir. Dan ketika saya lihat sekilas jumlah setorannya itu kira-kira sampai 800 juta sampai 1 miliar lah sekilas. Dan saya menunggu, saya minum kopi, saya makan snack, membaca buku. Setelah mbaknya itu selesai melayani nasabah itu, saya duduk. Karena saya cukup dekat dan saya bertanya kepada mbak teller itu. Mbak, saya mau nanya. Ketika tadi mbaknya menghitung uang yang jumlahnya miliaran, apa yang dirasakan? Ya ora ono rasane apa-apa toh Pak, sama saja. Malah kesel saya Pak, capek ngitung uang banyak. Oh begitu ya Mbak. Tak ajari caranya Mbak. Tidak semua orang itu bisa memegang uang sejumlah uang yang Mbak hitung hari ini. Sedikit orang yang bisa memegang. Rasanya seperti apa sih memegang uang tunai 1 miliar? Mosok toh Pak? Oh iya, benar. Caranya begini. Mbaknya mau nggak punya uang 1 miliar? Wah ya mau banget toh Pak. Kalau hanya mengandalkan gaji dari sini ya mana mungkin kita memiliki uang 1 miliar. Justru itu. Tak ajari caranya. Mbak punya potensi untuk memiliki uang 1 miliar. Amin, amin katanya. Caranya gampang. Perlakukanlah uang di depan Anda ketika Anda menghitung itu dengan baik dan benar. Ketika Anda memegang uang itu, rasakan. Nikmati baunya. Ketika Anda menghitung dengan mesin uang, seret, itu nikmati bunyinya, sangat indah. Ketika Anda menghitung uang itu, berdoalah seolah-olah Anda itu menerimanya, membayangkan. Tugas Anda hanya membayangkan saja. Uang mengalir dalam kehidupan saya, mengalir dalam seluruh kehidupan saya. Pikiran-pikiran saya dipenuhi oleh uang. Lakukanlah terus ketika Anda menghitung uang nasabah. Misalnya, ada cek, ada BG, ada deposito, ada slip transfer, apa saja. Walaupun bukan uang, tetapi di dalamnya itu mengandung nilai uang yang sangat besar. Ketika Anda itu memikirkan terus, Anda akan merasakan bahwa uang itu semakin dekat dengan Anda. Kalau perlu, cek BG, deposito itu fotokopi, bawa pulang ke rumah. Tapi jangan sampai orang tahu, karena ini bisa berbahaya. Ketika di rumah tempel sebuah buku. Dan ketika Anda malam-malam berdoa sendirian, bukalah cek BG fotokopian itu. Ketika Anda semakin lama, semakin terus memikirkan uang, Anda akan mendapatkan uangnya. Alah, mosok toh Pak, coba. Saya pernah mengalaminya sendiri. Anda tidak perlu tahu bagaimana caranya mendapatkan uang itu. Tetapi yang pasti, apa yang Anda rasakan setiap hari itu tentang uang akan memiliki persepsi paradigma yang berbeda. Saya pernah mengalami seperti itu. Ketika itu saya di bank. Dan saya itu bekerja di bank ya. Saya mengambil sebuah cek BG yang sudah kadaluarsa, kadaluarsa. Yang itu saya ambil. Saya ingat ketika itu adalah tanggal 10 Maret tahun 2018. Saya masih ingat. Kemudian saya buka cek BG yang palsu itu, yang udah kadaluarsa itu.
Saya tulis bahwa tanggal 22 Maret, pas ulang tahun saya, tahun 2010, yaitu sekitar 2 tahun, saya menulis cek BG untuk diri saya sebesar 1 miliar rupiah. Dan saya tempel di dalam buku mimpi saya, yaitu sebuah buku yang berisi tentang segala mimpi saya. Ketika malam atau ketika saya sendirian, saya pandangi cek BG itu. Saya pandangi terus, saya bayangkan bagaimana rasanya mendapatkan uang 1 miliar. Saya rasakan bau uang itu seperti apa. Saya nikmati cara memegang uang itu seperti apa. Tidak usah memikirkan bagaimana caranya Anda mendapatkan. Sebab ketika Anda setuju, ketika otak Anda setuju bahwa Anda akan memperoleh uang sebesar 1 miliar, maka otak, pikiran kita akan memerintahkan segala indera kita untuk lebih aktif terhadap uang. Dan akhirnya, apakah saya mendapatkan uang itu? Ya, mendapatkannya. Saya tetap bekerja sebagaimana saya bekerja. Apapun yang saya kerjakan hari itu, apapun yang saya dapati tangan untuk bekerja, saya kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya. Saya berdoa bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala keperluanku. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Semua akan diberikan kepadaku. Tapi kalau Anda memiliki paradigma yang salah tentang uang, bahwa uang itu jahat, uang itu sumber kejahatan, uang itu susah dicari, uang itu pokoknya Anda sepertinya tidak langsung menolak uang. Dan yakinlah bahwa uang tidak akan datang kepada Anda. Mulai hari ini belajar bahwa uang itu gampang didapatkan. Bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan. Di mana ketika kita menerima uang itu, kita bisa memberkati orang lain. Dengan uang kita bisa menyentuh hidup orang lain. Dengan uang saya bisa memberkati banyak orang. Dengan begitu, maka uang akan datang kepada Anda. Silahkan mencoba.